karo mang. Gurimu kayo, gone loro. Cek cek. Aduh, gentar ngono wis. Prototipe sebagai kota VDK Dastan yang menggunakan 1900 buah penangkal petir. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang Bandung. bersamaku. Secara geografis, Bandung ini adalah wilayah yang dikelilingi oleh pegunungan. Mengapa? Tidak lain dikarenakan masa lalu kota Bandung yang merupakan sebuah telaga atau danau. Singkat cerita, air dari danau itu surut dan terbentuklah sebuah daratan yang kita kenal sekarang sebagai Bandung. Dan Bandung bukan hanya sekedar kondisi geografis saja. Selain kondisi geografis, Bandung juga dikenal sebagai kota yang romantis. Namun, saat ini yang akan kita bahas bukan soal geografis atau soal romantis saja, karena yang akan kita bahas adalah sejarah perkembangan Jalan Diponegoro di Bandung. Jalan Diponegoro merupakan salah satu jalan bersejarah yang ada di kota Bandung. Jalan ini menjadi salah satu akses jalan perdagangan dan juga jalan akses menuju Gedung Sate yang menjadi pusat perkantoran pada zaman Hindia Belanda. Banyak gedung-gedung bersejarah yang terletak di Jalan Diponegoro ini, seperti Gedung Sate, Gedung Dwi Dharma, dan Museum Geologi. Di belakang kita sekarang ini merupakan Gedung Sate, di mana Gedung Sate difungsikan sebagai kantor Gubernur Jawa Barat. Gedung Sate ini menjadi bangunan ikonik di kota Bandung, bangunan bersejarah yang dibangun sejak 1920. Gedung Sate ini berlokasi di Jalan Diponegoro nomor 22. Kenapa dinamakan Gedung Sate? Karena pada Gedung Sate terdapat buah penangkal petir yang berbentuk seperti tusuk sate. Terdapat ornamen 6 tusuk sate, di mana ornamen tersebut bukan hanya sebagai dekorasi biasa, tetapi ornamen tersebut merupakan tiang penangkal petir. 6 ornamen tersebut juga melambangkan dari biaya pembangunan gedung sate tersebut sebesar 6 juta gulden atau 41 miliar rupiah pada masa itu. Gedung ini dibangun pada tahun 1920 sampai 1924 yang arsiteknya dipimpin oleh Insinyur Gerber, Deru, dan diketuai oleh V.L. Slurs. Gedung Sate adalah gedung kedua di Bandung yang menggunakan struktur beton bertulang dan semen Portland setelah Bank Indonesia yang menjadikannya tahan terhadap gempa. Pada awal abad ke-20, Bandung dijadikan prototipe sebagai kota kolonial dan kota taman oleh para perancang dari Belanda. Di Jalan Diponegoro, Bandung, juga terdapat lapangan terbuka yang sangat populer. Namanya Lapangan Gazebo. Lapangan ini tepat berada di depan Gedung Sate. Gazebo menjadi pilihan warga untuk berolahraga. Lintasan lari yang melingkari lapangan ini sangat bermanfaat bagi warga yang ingin jogging di sana. Sedangkan lapangannya digunakan untuk sepak bola atau olahraga lainnya. Di Jalan Diponegoro, Bandung, terdapat museum yang menjadi favorit warga yang menyukai wisata pendidikan. Namanya Museum Geologi. Di museum ini tersimpan materi-materi geologi yang berlimpah seperti fosil, batuan, dan mineral yang dikumpulkan sejak tahun 1850.
Museum ini berdiri pada 16 Mei 1928. Di ujung Jalan Diponegoro, sebelum ke Jalan Supratman, terdapat Masjid Pusdai. Masjid ini berada di Islamic Center Pusdai di kota Bandung. Lokasinya nyaris bersebelahan dengan kantor RRI. Masjid megah ini terdiri dari 2 lantai dan mampu menampung jamaah sebanyak 4.000 jamaah. Saat ini, Jalan Diponegoro adalah jalan yang strategis, misalnya segi bisnis, sehingga banyak bermunculan bangunan komersial di sepanjang jalan ini. Dikhawatirkan, munculnya bangunan-bangunan baru bisa mengganggu citra dari bangunan bersejarah di sekitarnya. Hal ini membuat pemerintah daerah membuat sebuah peraturan di mana setiap pembangunan di Jalan Diponegoro ini diharuskan berorientasi pada gedung sate. Dalam kata lain, berorientasi dari segi arsitektur. Ketinggian bangunan pun tidak boleh melebihi daripada ketinggian gedung sate. Kenalkan, aku Feidi Garasa Fabian Putra, NIM 048. Kenalkan, nama saya Rizal Zultan Ainur Rohman, NIM 70. Perkenalkan, aku Dimas Darul Syahada, NIM 057. Perkenalkan, aku Muhammad Nafal, NIM 67. Perkenalkan, saya Rizky Pambil Hamdi, NIM 059. Mau kena tangan lagi.